Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar ya? Ya. Iya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala muridina wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat pagi, Bapak narasumber pada hari ini, Bapak Atika Dwi Hermawan, SPD MSc, kemudian para rekan-rekan mahasiswa yang saat ini akan mengikuti workshop tentang Scopus. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada para rekan-rekan mahasiswa pada workshop yang diadakan oleh Perpustakaan pada hari ini. Untuk sesi workshop kali ini adalah tentang pengenalan Scopus, apa itu Scopus dan bagaimana fitur-fiturnya, apa saja fungsinya, nanti akan dikupas secara tuntas oleh narasumber yang luar biasa pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Hardika Dwi Hermawan selaku Kepala Bagian di Perpustakaan UMS dan merupakan dosen pendidikan teknik informatika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS. Waktu kami persilahkan. Matur nuwun Mas Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini teman-teman mahasiswa semua ya. Boleh tahu dari fakultas mana saja atau prodi mana saja? Di chat boleh. Ayo coba, ini luar biasa ya, pagi-pagi sudah ikut bergabung juga. Coba dari PG PAUD, oke Mbak Siti dari PG PAUD, Informatika, FKI ya, PG PAUD, Manajemen, Matematika, oke. Magister Pendidikan Dasar, Mesin, MM, Akuntansi, Pasca Bahasa Inggris, oke, Psikologi, PPSI, dan lain-lain. PPSI, Pendidikan Teknik Informatika nggak ada ya? Oh. Farmasi, oke, Pendidikan Bahasa Inggris, PPSI, siap. Oke. Nah, jadi dari teman-teman beberapa dari sarjana ya, S1, dan juga ada yang magister, ada dari FKI, FKIP, ada dari FEB juga, FEB, dan lain-lain. Siap. Oke, dan untuk pendampingan tentang Scopus dan apa dan lain sebagainya itu kita ini sudah batch 3 ya, jadi harapannya nanti ada batch-batch lain juga bagi teman-teman kalian semua yang belum mengikuti, nanti bisa mengikuti di sesi-sesi berikutnya. Nah, oke. Sebelum ke arah pembuatan Scopus dan lain sebagainya, nah kita akan coba dulu nih harus dari sini, karena mungkin beberapa dari kalian ataupun mahasiswa itu masih belum begitu ya mengenal terkait dengan dunia perjurnalan gitu, apalagi luaran tugas akhir yang sekarang juga sudah dapat menggunakan artikel. Tugas akhirnya nggak harus skripsi dan lain sebagainya, tapi juga bisa penulisan artikel. Kalau untuk S1 minimal Sintak 2 nanti tanpa sidang skripsi. Kalau untuk S2 kayaknya lebih ya, harus Scopus dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau untuk S1 yang Sintak 2, tapi beberapa prodi ataupun fakultas pun mungkin ada kebijakan lain terkait Sintak 3 atau 4 seperti apa, ada sidang atau enggak, itu mengikuti kebijakan dari fakultas masing-masing. Nah, tapi tentunya jurnal dan lain sebagainya, apalagi Scopus itu sesuatu yang memang sedang didorong sekali untuk teman-teman punya kualitas publikasi dan penelitian yang juga bagus. Nah, ini. Jadi ini untuk teman-teman yang memang studi sarjana ya. Jadi ada beberapa luaran skripsi yang memang nanti bisa digunakan, tapi dalam fakultas lain ya, sepertinya FK Informatika pun sudah lama ya langsung ke artikel gitu. Jadi bisa melalui prosedur internasional terindeks Scopus, nanti sudah tidak perlu sidang lagi,
kemudian jurnal Sinta 1 atau 2 nggak perlu sidang, Sinta 3, 4 perlu sidang tapi mungkin sifatnya hanya konfirmasi dan lain sebagainya. Ini mengikuti kebijakan masing-masing dari fakultas gitu. Untuk yang Sinta 3 dan seterusnya. Kemudian ada juga luaran HKI. Teman-teman beberapa yang memang risetnya ke arah R&D ataupun menghasilkan produk, ini bisa diarahkan juga untuk memperoleh HKI dimanapun nanti bisa menjadi salah satu luaran dari tugas akhir kalian semua. Gitu. Jadi ada beberapa skema ataupun program-program lain ya mengikuti kebijakan fakultas ataupun prodi terkait hal-hal lain yang bisa diakumulasi terhadap luaran skripsi atau tugas akhir kalian. Nah, mungkin kalau teman-teman pasca beberapa sudah mengenal ya terkait ini, kira-kira sudah banyak yang mengenal Google Scholar, sering ya pasti. Di sini kalau boleh tahu yang sarjana yang S1 semester berapa saja ya? Atau sudah semester akhir? Boleh dijawab via chat. Semester berapa kira-kira? Nah, semester 6, 4, oke. 4 ya, 4, 6. Oh, ada 2. Oke, luar biasa. Semester 2, oke, good. Oke, semester 2. Nah, untuk yang semester 2, kira-kira sudah familiar nggak sama gambar-gambar ataupun nama-nama yang ada di sini? Thomson Reuters, EBSCO, gitu, Scopus. Nah, ini beberapa sudah tahu. Oke, Adelia. Nah, Google Scholar mungkin sudah tahu. Yang sudah tahu apa saja? Coba bisa disampaikan. Kalau Scopus sendiri sudah? Kalau yang sarjana mungkin sudah ya. Nah ini berapa modal saja sih? Belum. Oke, Scopus belum tahu. Oke, siap. Nah, jadi ada beberapa sebenarnya list publisher for international journals. Jadi untuk jurnal-jurnal internasional itu ada beberapa publisher. Nah, di sini ada Springer, Elsevier, kemudian ada Cambridge University Press, Oxford University, Sage Tyler and Francis Groups, dan lain sebagainya. Ada Emerald juga yang mereka ya apa namanya publisher yang memang jurnal internasional bereputasi ini bereputasi. Jadi Scopus itu ya salah satunya ya yang memang menyediakan database besar untuk jurnal-jurnal bereputasi. Ini dimana oleh Elsevier gitu. Nah, ada lain juga sebenarnya ada jurnal-jurnal bereputasi yang juga kualitasnya bagus. Sering dulu itu namanya Thomson Reuters ya. Tadi namanya Thomson Reuters, tapi sekarang sudah beralih nama menjadi WOS atau Web of Science. Itu pun apa namanya jurnal internasional bereputasi. Nah, ini sebelum Scopus itu sebenarnya tingkatannya ada di mana gitu. Kenapa kita juga sumbangsi penelitian tertinggi ya. Salah satunya itu adalah kita mempublish tulisan di jurnal Scopus gitu. Terutama kalau teman-teman menjadi akademisi dan lain sebagainya gitu kan. Level kalaupun artikel ilmiah itu bisa publish itu kalau di jurnal Index Scopus punya impact factor gitu tinggi, tentunya itu punya sumbangsi yang lebih luas lagi gitu dan bisa diakses banyak dan lain sebagainya gitu. Jadi ada indikator kriteria tertentu. Nah, ini pembagian jurnal menurut Kemendikbud. Jadi ada jurnal internasional nih teman-teman yang semester 2, 4 ataupun yang tadi belum tahu. Jadi ada jurnal nasional, kemudian ada jurnal nasional terakreditasi, ada jurnal yang belum terakreditasi juga, ada yang sudah Sinta 6, 5, 3 dan ataupun Copernicus ya ada banyak sekali lembaga indeksasi gitu kan. Nah, ada jurnal internasional yang memang jurnal berbahasa PBB gitu atau terindeks DOAJ, Granting dan lain sebagainya. Ini pun indeksasi. Jadi banyak sekali nanti jenisnya. Ataupun proceeding terindeks Scopus atau Web of Science plus ada syarat tertentu gitu. Jadi ini ada pengkhususan lah, tapi pada dasarnya mereka menggunakan bahasa PBB dan terindeks di beberapa indeksasi. Nah, ini yang paling tinggi, ini salah satu Scopus ada di sini adalah Jurnal Internasional Bereputasi. Nah, tapi beberapa Sinta 1 pun masuk jurnal internasional bereputasi. Jadi kalau Sinta itu kita punya di Indonesia kita punya level-level ranking per jurnal tersendiri juga gitu. Yang sebenarnya mengarahnya itu juga nanti untuk menjadi jurnal bereputasi. Kalau Sinta 1 gitu sudah mengarahnya juga
Seharusnya sudah Scopus ya kalau untuk Sinta 1. Nah, gitu. Jadi ada pun akreditasi tersendiri ya di beberapa jurnal nasional. Nah, Scopus masuknya yang jurnal internasional bereputasi. Nah, ini kita nggak mengenalkan Sinta, tapi kalau Sinta bisa kalian akses di Sinta Kemendikbud, tapi yang versi terbaru adalah Sinta 3 kemendikbud.go.id. Nah, kemudian terkait dengan Scopus, ini tampilan Scopus ya. Kalau misalkan kalian akan mencari jurnal-jurnal, akan coba saya praktekkan dulu. Sebentar. Nah, kalian bisa coba juga kalau yang menggunakan laptop, nanti bisa langsung ke web Scopusnya, scopus.com. Nah, kalian mungkin referensinya banyak sekali ya. Kalau di internet itu sudah banyak sekali yang menjelaskan tentang Scopus. Ya. Di PPT juga sebenarnya sudah ada gitu. Nah, referensi ini, apa ini? Ini ada langsung muncul kan di sini juga sudah jelas. Jadi kayak pangkalan data pustaka ini isinya database semuanya yang mengandung abstrak dan citasi artikel jurnal akademik. Nah, jadi Scopus itu menyediakan abstrak dan citasi artikel dari jurnal-jurnal akademik. Jadi bukan jurnal populer yang berita koran gitu ya, nggak masuk gitu kan beberapa. Tapi mungkin beberapa hal ya emang yang sifatnya akademik akan masuk, dan ada banyak sekali ya judul-judul dan penerbit yang masuk di sini, dan bidang-bidangnya juga luas. Kalau misalkan teman-teman di engineering kan ataupun informatik ataupun electrical itu biasanya kita mengenal IEEE ya kan. IEEE Explore itu juga menyediakan, tapi mereka fokusnya di electrical and informatic ya kan. Dan tapi kalau Scopus ini bisa lebih luas, bidang sains, engineering, kedokteran, dan juga ilmu-ilmu humaniora ataupun sosial. Jadi lebih luas sekali di sini. Nah, kita coba lihat, dan di Scopus ini bukan hanya jurnal sebenarnya, tapi di sana juga ada buku ya kan, ada proceeding seminar, dan juga ada sebenarnya kalau yang terindeks Scopus itu juga ada data-data. Nah, biasanya data-data yang memang jadi suplemen penelitian yang itu pun bisa terindeks di Scopus gitu. Jadi ada beberapa jenis naskah akademik juga, enggak hanya artikel ilmiah atau jurnal ilmiah, tetapi hal-hal lain termasuk proceeding gitu kan, buku dan lain sebagainya pun bisa masuk dalam indeksasi database Scopus gitu. Oke. Nah, untuk masuk ke Scopus, kalian bisa ke scopus.com-nya. Nah, karena UMS sendiri sudah melanggan ya, bagi kalian yang kalau misal di sini ada sign in dan juga create account. Nah, ini bisa langsung. Di sini ada yang belum punya ya, kita coba. Ada yang mau coba menjadi sukarelawan untuk mencobanya? Saya nggak mau mencoba duluan. Ada nggak di sini? Atau Mbak Adelia tadi? Adelia, halo Adelia. Iya, Pak. Ya, Adelia mau mencobanya pakai laptop nggak? Lagi nggak pegang laptop, Pak. Oh, lagi nggak pegang laptop? Iya. Oh ya, di sini ada yang mungkin menggunakan laptop? Ada yang mau kita coba? Oke, sambil menunggu ya, nanti kalau ada bisa disampaikan, kita coba nih seperti yang saya lakukan. Nah, misalkan kalian belum memiliki, nah di sini ada create account ini untuk menunjukkan institution kalian. Di sini ada sources, ini biasanya berisikan jurnal-jurnal Scopusnya. Jadi kalau misalkan kalian klik ini, kalian bisa ngecek mana jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus. Jadi nggak semua jurnal kan terindeks Scopus kan. Jadi kalian bisa ke source. Oh, ini Magister. Oh, Mas Lukmanul Hakim, monggo Mas Hakim bersedia? Maaf Pak, ini pakai HP, tidak pakai laptop. Oh, pakai HP, oke, siap. Oke, jadi saya coba dulu ya sebelum ke sana, sambil juga menunggu kalau ada nanti yang mau praktek langsung, dan nanti harapannya ada. Nah, di sini kalian ketika mencari, sebenarnya ada beberapa jurnal juga pun harus berhati-hati, karena ada yang memang dia masuk di Scopus gitu, tapi dalam bahasa PBB yang lain.
entah Mandarin, Chinese gitu, kemudian bahasa lain, tapi ada yang namanya sama persis menggunakan bahasa Inggris, itu harus dicek sekali juga. Nah, di sini nyarinya bisa berdasarkan subjek, title, publisher atau ISSN ya. Nah, tinggal diklik namanya. Kalau saya subjek areanya di bidang education, saya ini ada. Nah, di sini akan secara otomatis itu memfilter ya dari 40-an ribu ya tadi. Jurnal ada sekitar 1.600 yang memang mereka subjek areanya itu education. Nah, ini ada banyak sekali. Nah, rankingannya berdasarkan apa? Di sini ya ada high grade kuartil, ada ini ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 ya. Ada 4. Kalau di Indonesia itu kita Sinta ada 6. Ada 6 ya, betul. Nah, level jurnal International Scopus yang ada di kuartil 1 itu yang masuk dalam 25% paling atas, paling tinggi. Jadi biasanya juga masuknya paling susah gitu kan dan lain sebagainya. Tapi beberapa bidang pun punya impact factor tuh masing-masing. Nanti bisa kalian cari. Jadi biasanya ya kalau mahasiswa awal dan lain sebagainya kita arahkan coba untuk ke kuartil 3 atau 4. Nah, ini kuartil 3 atau 4. Kita coba lihat jurnal terindeks Scopus yang masuk ke kuartil 4. Nah, ada 218 kan. Nah, kita coba klik di misalkan, nah ini educational computing. Saya bidangnya informatic engineering education. Ini cukup relate ya sama educational computing. Nah, oke. Ini kuartil 4. Jadi di sini saya tidak menjelaskan ya kenapa masuk kuartil 4 ini nih ranking persentilnya ini kan ada di 1100 kalau di bidang education dari 1400. Nah, jadi dia ada di kelas misalnya dari 1000 itu ya ada di 200-annya gitu. 1400 ada di 1100-annya gitu. Karena side score-nya ini 0,6 dan lain-lain. Jadi artikel ini disitasi itu minimal oleh berapa artikel lainnya sepanjang tahun 2018-2021 itu ada 11 sitasi di 19 dokumen di tahun 2018-2021. Ini jadi masuknya di kuartil 4. Kita kembali ke count-nya terlebih dahulu. Nah, bagi kalian yang belum memiliki untuk bisa mengakses database dan mengecek ya lebih banyak lain sebagainya, di sini ada create account. Oke, nah langsung muncul tampilan seperti ini. Jadi kenapa juga di sini kok Scopus ini Elsevier? Karena ininya muaranya yang punya itu dari Elsevier. Gitu. Nah, karena kita dari UMS, nah ini kalian pilih sign in via your institution. Pilih email kalian, kan? Email saya, institution email or name of institution. Ya, kalau dicari WMS pun nanti ketemu. Nanti setelah diklik akan muncul email konfirmasi ke email kita. Nah ini, check your info. We have sent an email to your email ini kan. Klik, harusnya sudah ada. Saya refresh. Nah, oke, ini langsung ada email dari Elsevier. Welcome, click the link below to get access to the Elsevier services. You use via Muhammadiyah University of Surakarta. Ini sebenarnya sedang diajukan nama aslinya ya Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi teman-teman kalau menulis artikel ilmiah entah dari kampus manapun di Indonesia tetap menggunakan term bahasa Indonesianya. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari kampus lain pun sama, misalkan dari UMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta gitu. Jadi tetap menggunakan penamaan seperti nama di Indonesia. Nah, ini kita bisa klik get access. Nah, oke. Ini sudah masuk. Nah, untuk mengecek apakah kita sudah masuk menggunakan institution UMS, nah, di sebelah sini ada logo ini kan. Logo ini, nah ini diklik. Nah, ini brought to you by Muhammadiyah University of Surakarta.
Nah, ini udah ada di sini. Nah, ini untuk ngecek kita sudah login masuk. Nah, ini ada di sini. Ardika Hermawan. Ininya saya masih email kampus sebelumnya ya. Tapi saya loginnya menggunakan email UMS tadi. Jadi ini karena dulu saya sudah punya profil sebelum ada di UMS. Ketika di Hong Kong sudah ada profil saya yang ada di Scopus dan saya klaim menggunakan email sebelumnya. Nah, ini hal-hal lainnya. Nah, setelah ini kalian bisa mencoba mengakses lebih banyak lagi database termasuk melihat author profile bagi teman-teman yang belum memiliki artikel Scopus ya belum bisa melihat profil yang ada data-data artikelnya gitu kan. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat ID Scopusnya gitu kan di sini. Nah, misalkan saya ingin ini datanya, kalau yang belum biasanya harus mengisi juga dan sebagainya ini secara otomatis nanti kalau teman-teman mulai publish ke Scopus dan lain sebagainya, nanti subjek areanya akan mengikuti bidang-bidang ataupun artikel-artikel yang sudah dipublish. Oh ternyata kalau teman-teman yang banyak dipublish di science atau social science, engineering dan lain sebagainya. Nah, ini subjek area yang banyak sekali ternyata di bidangnya ilmu komputer, ya kan, ilmu sosial, teknik, bisnis, manajemen dan accounting dan lain sebagainya. Ini apa namanya subjek aliasinya dan ini aliasnya. Jadi teman-teman pun ketika masuk ketika ada author profile nanti ada tulisan kan ada HD-nya disingkat, ada yang dipisah, ada Dwi Hermawan dulu gitu dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis. Ini untuk biar menautkan. Oke. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Silakan Belum, bagi ini pun rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ini pun saya masih belajar juga. Oke, sambil menunggu ya, nanti silakan ketika ada yang mau bertanya, boleh. Oh, ini ada Mas Didik. Monggo Mas Didik. Oh, Pak Didik ya. Ya, terima kasih Pak. Ini mungkin mendasar ya. Untuk email UMS-nya itu saya kok merasa belum punya, yaitu prosesnya seperti apa nggih? Terima kasih. UMS belum punya nggih, Pak? Mas Didik dari Prodi nopo? MM, Pak. Oh, MM nggih. Untuk pasca. Harusnya ke Biro IT. Kalau coba mungkin nanti ditanya dulu ke prodinya. Ya. Untuk apa namanya email UMS ini apa yang SSU itu ya Pak emailnya? Iya, yang SSU bisa yang pakai email teman-teman semuanya. Biro IT nggih, Biro IT Pak. Ya, baik. Oke, terima kasih Bapak. Nggih, sami-sami Mas Didik. Ini yang belum memiliki email UMS bisa ya coba menghubungi ke Biro IT-nya. Betul ya Biro IT. Oke, nah jadi harus menggunakan email UMS untuk teman-teman ya, karena kalau pakai email sendiri Gmail nanti afiliasinya mana, ya kan? University Gmail, itu nanti aksesnya masih general. Nah, ketika di sini ada search, ini DMS belum punya. Oh, berarti teman-teman ini ya master ya, yang rata-rata belum memiliki email UMS bisa mungkin menanyakan ke Biro IT-nya. Disampaikan. Kalau teman-teman yang sarjana sudah memiliki semua ya rata-rata. Sampun, Pak. Ketika sudah dapat sampun ya. Oke. Nanti kita coba ya. Ini yang tadi yang menjawab Mas siapa, Mas? Mas Bima. Mas Bima. Oke. Menggunakan laptop, Mas Bima. Pak, lagi ngidupin. Tapi kalau nggak salah saya sudah pernah login Scopus, nggak pakai email UMS kayaknya Pak. Sebentar, saya cek dulu bentar ya Pak. Betul. Oke, siap Mas Bima. Dari prodi apa nih Mas Bima? Dari prodi PG PAUD Pak. Oke. Nah di sini, PG PAUD siap. Oke, mahasiswa.
Bukaton ya. Sama-sama Mas Didik. Nah, di sini ketika kalian bisa mencari banyak, jadi nggak hanya dokumen juga, tapi juga mungkin authors-nya, karena beberapa bidang ilmu kan memang ada penelitian yang memang orang-orang yang sudah fokusnya ke sana gitu. Kita akan mencari bidang-bidangnya langsung ke sana. Ini dokumennya misalkan affiliation, let's say kita coba yang dari Muhammadiyah. Ada banyak sekali ternyata ya, 8.800 dokumen yang menggunakan apa namanya Muhammadiyah. Nah ini tahunnya, karena kan kita kadang penelitian dibatasi tahun ya, ini 10 tahun terakhir. Nah kalian cari nih, 2023 sudah ada ya, satu. Walaupun tahunnya belum ganti masih 22, ada jurnal yang memang sudah luaran isunya gitu sampai 2023. Nah kita lihat, nah, ini ada afiliasinya yang apa namanya terhubung dengan Muhammadiyah. Ini mungkin beberapa yang dari Muhammadiyah tetapi berkuliah di Gadjah Mada ataupun kolaborasi dengan Gadjah Mada dan lain sebagainya. Kita akan lihat Universitas Muhammadiyah Surakarta ada 1.200 di antara kampus Muhammadiyah yang lain. Sepertinya UMS ya tinggi sekali ini. Satu UMY, satu ada UMS ada 1.200. Oh, Kita karena kan ada ketua. ada 100, ini 99 ada. Nah, ini untuk biasanya ya kan bagi teman-teman yang memang di UM Padang itu kita juga mencitasi ya kan atau melihat artikel dari teman-teman kita sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat juga dengan yang tadi klik di UMS, jangan lupa ya limit to-nya tadi mana? Ini limit to sudah. Ini ada artikel-artikel yang memang ditulis oleh Civitas Akademika dari UMS itu sendiri. Kita akan coba tambahkan juga berdasarkan ya, relevan. Oh, ini masih berautor ya. Ini kita akan coba lihat satu. Cancer. Nah, ini tulisan dari Bu Prof Kun. Ini dari Prof Kun ya yang langsung muncul. Nah, ini kita bisa melihat langsung tulisan-tulisan dari Bapak Ibu dosen ataupun rekan-rekan mahasiswa ataupun akademisi dari UMS yang memang sudah terindeks Scopus. Langsung login, berarti sudah pernah ya. Oke, kita coba Mas Bima untuk share screen ya. Monggo Mas Bima. Monggo Mas Bima, kita coba. Kita bisa di sign out dulu. Iya Pak. Ini ngapunten Pak. Ini saya ternyata harus daftar dulu. Oh iya, nggak apa. Nggak apa. Share screen dari awal dulu nggak apa. Gitu, oke, siap. Sebentar Pak. Siap. Jadi sebenarnya yang sudah punya ataupun kalau mau login via institution nanti itu bisa langsung itu sign in via institution ya. Jadi create account via institution pun nanti ada pilihan lagi sign in via your institution gitu. Dan nanti lagi-lagi ketika kita mau akses kita diminta buka email untuk ngeklik link tadi get access-nya. Gimana Mas Bima mau coba share screen? Mungkin bisa Pak, dilanjut. Saya coba share screen dulu. Ini lagi lemot juga soalnya. Ngapunten. Oh, ini lagi coba share screen tapi lemot. Oke.
Ya, lagi lemot sinyalnya itu, Pak. Oke, Cuman ini siap. lagi saya coba lagi. Yang lain ada yang mau coba share screen untuk mencoba akunnya? Nggak apa-apa. Nanti coba saya arahkan step by step. Ada nggak nih yang dari PTI? Kayaknya nggak, belum ada ya. Mungkin dari prodi lain, monggo. Yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan laptop? Saya boleh Pak Ardika, ngecek aja sih udah benar belum ya. Oke. Siap nih. Monggo Mas Didin. Oke. Mas Didin dari prodi apa nih? Dari MM Bapak. Oh, MM. Wah, ini banyak gitu. Rekan-rekan dari master. Yeah. Oh, ini sudah ya. Ini kan Muhammadiyah. Oh, gitu, sudah. Betul sekali. Oke, berarti cukup ya sama ini aja ya? Iya, cukup. Gitu kan. Oke. Tinggal menggunakan. Oke, berarti sudah nggih. Terima kasih Pak Ardika. Sun, Mas Didin. Yang lain ada yang mengalami kesusahan atau kendala? Ini kalau teman-teman mahasiswa cepat sih ya. Tinggal nanti memanfaatkan database-nya itu seperti apa. Nah, sebenarnya untuk teman-teman yang memang nanti mau mencoba ya penelitian yang memang menggunakan systematic review dan lain sebagainya gitu, itu bisa memanfaatkan ya kombinasi-kombinasi menggunakan kata-kata kunci yang memang sudah ditentukan. Di sini bisa di-combine bidang-bidangnya, ataupun kalian bisa menggunakan, bisa tambahkan nih operator juga ada pilihannya banyak, dan juga kode-kodenya kalian bisa sesuaikan. Misalkan kalian ingin mencari memang bidang dari flip ya, flip learning. Nah, ini saya menggunakan kata kunci di sini masih ada 6.600 ya, cukup banyak. Ada campuran flip, learning, sama blended, sama learningnya double. Ini harusnya cukup satu. Yang memang kurang, saya uji coba saja. Nah, ini ada 6.600. Jadi kemungkinan kalian juga untuk mencari yang di higher education. Ini. Outline. Nah, ini penggunaan operator ini pun kalian bisa manfaatkan ya, tapi saya pun baru-baru kalau menggunakan operator ini, masih belajar juga. Ini kalian pun bisa mencari tahu nih, kalau misalkan nggak tahu, ini bisa diklik kodenya OR, berarti digunakan use OR when your result must include one or more of the terms gitu, sinonimnya dan sebagainya, ataupun dokumen yang memang kata-kata tersebut. Coba flip and blended ya. Nah, saya mau mencari artikel yang paling baru 2022, tinggal dicari years-nya.
kemudian kalian bisa pilih langsung limit to. Nah, kalau exclude itu berarti apa namanya yang tahun itu nggak dimasukkan gitu. Tapi kalau limit itu berarti hanya dibatasi yang tahun 2022. Ini ada 800 gitu, jadi dari 6.000 ada sekitar 848 dokumen yang membahas tentang ada kata-kata kunci flip, blended, learning, dan university. Dan kita pengen cari artikel-artikel yang open access berkaitan topik itu berapa. Kita akan batasi lagi penelitian kita yang memang fokusnya untuk artikel-artikel yang open access. Ini mengambil sistematik ya. Ini sangat membantu untuk menganalisis dokumen materi-materi terkait dengan flip ataupun blended pada universitas di tahun-tahun terbaru. Nanti tinggal kita coba baca abstraknya, kita kalkulasi untuk menjadi penelitian dari teman-teman juga. Nah, ya. Oke. Yang lain ada yang mau mencoba untuk akses atau semuanya sudah kecuali teman-teman yang master yang belum punya email ya. Yang lain yang belum bisa masuk ada atau sudah semuanya? Sudah semua. Coba masuk. Kita coba yang dari jurusan tadi ada mana saja? Coba. Ini siapa? Oke, monggo Dina Sinto. Silakan. Mau coba share screen? Mau tanya, Pak. Oh, ya, silakan. Jadi saya pernah mencoba tapi menggunakan email lain gitu. Bagaimana ya, Pak? Karena saya dari program Pasca Bahasa Inggris kan itu kan belum dapat. Nah, itu kedepannya bagaimana? Terima kasih. Sami-sami. Sebenarnya berarti Mbak Dina sudah punya akun ya, nggih, sebelum? Sudah. Punya akun. Oh, nggih, sudah. Sebenarnya nggak masalah, tetapi untuk fitur-fitur lainnya untuk mengakses seperti tadi itu masih dibatasi. Jadi via institution nanti fitur-fitur yang sebelumnya dibatasi akan dibuka yang lebih detail, data-data lain, akses-akses author dan lain sebagainya yang apa namanya itu bisa lebih terbuka kalau kita menggunakan akses via institution. Sebelumnya pun saya menggunakan yang enggak dari WMS tetap bisa, hanya saja fitur-fiturnya yang terbatas gitu. Oke, terima kasih. Oke, sami-sami. Nanti ketika sudah memiliki email WMS bisa dicoba eksplor kembali. Untuk yang lain ada lagi? Permisi Pak Hadika, saya izin Mas Bima. Nggih, monggo. Sudah kelihatan Pak. Oke, masih proses. Nah, sudah ya, betul. Ini berarti nanti saya langsung masukin email saya, nggih? Ya, betul. Mas Bima semester berapa nih di PG PAUD? Semester 8, Pak. Oh, sudah lagi skripsi ya. Oke. Nah, betul, langsung nanti ke email. Saya confirm dari HP nggak apa-apa ya, Pak? Iya, nggak apa-apa. Tapi nanti ketika diklik di HP, bukanya langsung di HP. Oh, ngaten. Nggih, sebentar, Pak. Atau itu kotak beda email ya yang di sebelahnya kelihatan. Halo, Mbak. Ya nggak apa-apa, nggak kelihatan pas.
Nah, jadi nanti bagi semuanya yang sudah menulis email UMS-nya secara otomatis dari LC mendapatkan akses. Nah, bagi teman-teman yang ini akses Scopus ini bisa diakses di lingkungan lokal ya, di apa namanya, di UMS. Bagi yang di luar nanti apa namanya, biasanya yang menggunakan bukan jaringan UMS itu akan terkendala. Makanya kalau yang ada yang di luar UMS mungkin di sini kita akan coba juga. Sudah jadi Mas Bima? Sebentar, Pak. Oke. Nah, ini sudah. Sudah kelihatan, Pak. Ya. Sudah, itu yang atas sendiri yang get access, bisa diklik. Ini klik get access, Pak. Ya, betul. Nah, silakan. Nah, ini untuk register. Ya, bisa diisi. Nah, belakangnya Wijayanto, berarti oh, ada lagi ya, panjang. Nama belakangnya apa? Putro Wijayanto, Pak. Oh, berarti ditulisin aja Bima Putro, Ini. nanti family name-nya Wijayanto. Ini passwordnya bebas atau gimana, Pak? Iya, bebas. Terus register ya, Pak? Iya, betul. Nah, ini bagi yang belum apa namanya register, belum memiliki akun, bisa step-stepnya seperti ini. Oke, welcome. Tinggal continue. Sudah, Pak. Nah, ini masih loading. Nah, untuk mengecek, nah ini sudah ya, apakah mengecek via UMS juga bisa dilihat dari lambang icon institutionnya yang di sebelah kirinya BW ya. Sebelahnya kiri. Nah, ya kita coba lihat. Nah, ini sudah akses menggunakan domainnya UMS. Nah, ini berarti sudah punya akunnya. Coba kalau profilnya. Oh, belum ya, belum punya data Scopus ya. Nanti semoga Mas Bima bisa publish ya artikelnya di. Amin. Amin. Oke, makasih Mas Bima. Yes, untuk yang lain ada yang mau mencoba lagi yang belum memiliki akunnya? Monggo, ada. Oh, ini ya sudah diingatkan dari Perpus UMS. Untuk aktivasi akun email UMS bisa melalui link bit.ly/helpdeskonline, atau untuk aktivasi akun itu bisa juga di kopas ya, disimpan. Siapa membutuhkan, apabila juga ingin mengaktifkan akun email ataupun lupa password juga bisa menggunakan link-link terkait. Oke, Mas Rashid, izin bertanya, Mas. Tadi saya sudah mencoba buka di HP untuk buka jurnalnya. Nah, buat akses full text jurnalnya bagaimana? Nah, jadi memang ini apa namanya, kita langganannya database-nya, nah, tapi untuk akses jurnalnya kalau memang itu open access itu kita bisa.
Nah, tapi kalau misalkan itu bukan yang open access, nah itu kita masih belum sampai tahap berlangganan yang subscribe. Mungkin Mas Rashid bisa coba share screen. Atau jurnalnya apa Mas Rashid yang tadi dicari? Coba akan saya share. Coba. Kita akan coba ya mengecek jurnalnya. Sudah penuh bisa akses ya, betul. Ini teman-temannya kalau misalkan nggak bisa bergabung ya tentang hypolsemia keywordnya. Oke, kita akan coba cari. Ini Mas Rashid ya. Hipoglikemia dari prodi apa ini? Keperawatan. Oke, dari keperawatan ya. Oh, udah 87.000. Nah, kita asal saja coba ya, pilih salah satunya. Ini kita bisa lihat abstrak, at least kita bisa melihat abstraknya juga ya. Setelah lihat abstrak, oh ini cocok. Ini open access. Nah ini ya kalau ada yang open access ini beruntung sekali kita nanti bisa mendownload ya kan. Full text option ini. Nah ini tadi ada full text option, kita klik bisa langsung ke link asli artikelnya. Di sini ada pilihan download PDF, bisa di-download. Ini untuk yang sudah open access. Kalau misalkan belum, nah, kita akan lihat nih. Nah, ini open access semua ya. Coba saya tutup yang exclude open access. Nah, oke, coba penelitiannya dari Eiletten. Tadi di sana nggak ada keterangan pengakses, apakah bisa kita download juga? Nah ini juga bisa. Nah, ini masih bisa ya. Coba untuk yang artikelnya Mas Farid bisa dikopas nama jurnalnya atau nama artikelnya. Ini masih open ya. Nah ini bisa nih, sudah bisa. Coba yang nama, kalau misalkan yang tadi ketemu, bisa saya coba juga untuk mencari jurnal. Nah ini bisa ini. Maka Mas Rashid, apa nama artikelnya? Yang lain juga bisa sembari mencoba ya, mencari artikel-artikel, kemudian nanti bisa coba diklik, dicari artikelnya, ataupun mencari jurnalnya. Ya. Kalau biasanya kan teman-teman sudah menulis artikel, ini mau kita submit ke jurnal yang mana gitu kan, dicari berdasarkan kuartilnya, mau 3 atau 4, atau 1, ya kan, juga silahkan. Nanti bisa dilihat isunya, bisa tahun berapa kali publish, gitu, dan lain-lain. Saya ada contoh Pak Hardika. Oke, monggo. Ini saya cari. Kan yang nomor 2 misalkan nomor 2 ini kan nggak open access. Kemudian itu kan memang ini kan by artikel memang ini kan nggak open access ya dari pakai akun UMS itu ya. Betul itu ya Pak ya maksudnya? Ya betul. Oke. Gini. Oh gini, wah terima kasih sekali. Ya, Didit.
Nah, jadi masih beberapa itu nggak bisa kita akses ya. Semoga harapannya nanti bisa full akses untuk semuanya, Mas Rashid. Tapi sebenarnya ada cara lain ya. Tapi cara lain itu dilarang nggak, Pak? Dilarang. Dilarang, tapi masih banyak yang melakukan. Itu Mas Rashid. Matur suwun, Mas Didin, Pak Didin. Mungkin yang lain ada yang ingin mencobanya juga, atau masih ada yang bingung sebenarnya Scopus dan lain sebagainya. Karena bagi teman-teman yang sarjana mungkin beberapa masih nggak begitu familiar ya. Mahasiswa saya pun sebenarnya bingung itu sebenarnya apa gitu, dan keperluannya seperti apa dan lain sebagainya. Atau Silakan. apakah ada yang masih ingin Buat bertanya? teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan. Masih kita beri waktu agar lebih jelas ya. Bisa open mic. Dari Mas Rashid lagi. Oke. Oh, ya. Yang ini yang Oke. tadi. Mungkin permasalahannya sama kayak sudah tadi juga dijelaskan oleh Pak Didin ya, kita akan coba cari. Oke, ini ya. Dari Zhang, Liu Zhang, Xiuhan, Liu. Oke. Nah, ini karena di sini tidak ada keterangan juga untuk open access. Site by null document. Oh, ini kemungkinan juga bagi beberapa artikel itu memang sudah tindak, tapi PDF-nya beberapa bisa jadi belum tersedia. Bisa jadi ya. Nah, karena ini September 2022. Jadi memang kayak tulisan saya sebelumnya ada yang memang di kuartil 2 atau apa, dia sudah masuk, tapi apa namanya, untuk filenya itu PDF-nya itu masih menyusul untuk beberapa jurnal. Ini ya, ini belum ada, nanti mungkin bisa di ini juga, tapi juga ini bukan open access ya sepertinya. Kita akan coba pergi ke arah jurnalnya. Mana ini? Doi-nya. Oh, ini belum. Kode Journal of Pediatric ya. Ini masuk sentil. Ini lumayan bagus. Nah, ini mungkin beberapa belum bisa diakses ya. Ini volume ini in progress. Nah, ini di sini ada keterangan bahwa volume 66 itu yang tadi September ya 2002 itu masih in progress. Nah, this issue is in progress but contains articles that are final and fully citable. Ini karena belum ya. Nah, ini belum ada file PDF untuk tiap artikelnya seperti ini. Tapi ini juga bukan full access ya. Ini waduh, harus bayar nih. Harus bayar. Inilah, ini full text access, ini bisa langsung di-download dan lain sebagainya. Oh, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara publish artikel? Bagaimana dengan publish and release?
maksudnya per riset atau seperti apa? Bu Siti mungkin bisa on mic. Silakan Bu Siti, bisa open mic. Ya Pak, kan di Oke. mencari artikel di Publish and Paris itu. Publish ya. Kalau Will dia nggak ada di Will pakai di itu Will di. Oh iya, Publish and Paris ya. Iya. Oh, Kan ada Publish Scopus, or ada ya betul. ya. Biasanya kalau misalkan mau kita bisa ke jurnal terkaitnya, berarti ini untuk di luar Scopus nih Bu, atau ini yang masuk indeks Scopus juga? Itu salah satu jenis Publish or Paris ya, download dari Harzin. Ini saya masih belum begitu paham juga terkait dengan yang Paris tadi, atau mungkin di sini ada yang memahami. Oh, ini salah satu apa nih Bu? Publisher nih Bu? Cari jurnal di situ. Oh, mencari jurnal di sini. Oh, di luar database Scopus gitu. Di situ ada juga Scopus. Oke, Research in International Management. Apakah ini betul? Oh, ini explain the use. Software is a software program that analyze academic citation. Oh, ini mirip Mendeley Ibu juga. Oh, ya ini salah satu software ya, salah satu software yang bisa dipakai untuk mencari, tapi sepertinya ya ada Scopus, ada enggak gitu dan lain sebagainya. Ini bisa Ya, dipakai, ada. tapi kalau nanti untuk mengecek sebenarnya ada kita pun mungkin teman-teman sudah mengenal Cimago, guys, Cimago GR, di mana di sini pun sebenarnya kita bisa mencari juga impact factor, kuartil dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa itu yang mungkin sudah discontinue dan lain sebagainya, belum terupdate di sini yang dari Scopus, dan alangkah lebih baiknya kita bermuara ke apa namanya yang asalnya ya dari Scopus. Jadi di sini pun kita bisa mencari juga sama artikel-artikel jurnal-jurnal lainnya gitu. Tetapi bisa jadi ada perbedaan dengan yang ada di Scopusnya sendiri karena mungkin belum terupdate dan lain sebagainya. Jadi kalau kemarin dengan LPPI juga sarannya kita langsung saja ke Scopusnya untuk mencari jurnal-jurnal yang memang sudah terindeks Scopus. Nah, ini langsung ke bagian source-nya. Di sini kita bisa pilih dan kita pilih mau yang kuartil 1, 2, atau 3 dan kita bisa lihat nanti impact factor-nya atau side score-nya itu bisa dilihat langsung dari sini. Oke, itu berarti bisa ya Publish or Paris juga bisa melihat, tetapi untuk yang lebih akurasinya itu kita bisa menggunakan yang Scopus-nya. Ini sama seperti Cimago.cr juga kita gunakan sebagai referensi. Untuk jurnal and country rank juga, nah ini kita bisa melihat jurnal-jurnal yang juga misalkan ini ya, medical education. Nah, kita juga bisa melihat di sini dia masuk Q berapa? Q1 bidang educator, SGR-nya juga 1,6. Ya, cukup sudah bagus juga ini. Nah, tetapi bagusnya kita langsung mengecek ke Scopusnya atau ngecek ini kemudian kita cek di Scopusnya, itu pun memungkinkan. Kalau dulu saya pun sering menggunakan Cimago.cr-nya untuk mencari jurnalnya itu sendiri. Mungkin begitu Bu Siti. Ya. Terus tahapan untuk publish lewat Scopus gimana Mas? Oh, untuk lewat Scopus gitu. Jadi pertama kita baiknya mencari jurnal terlebih dahulu, jurnal yang memang sesuai dengan subjek topik kita. Indigenous. Nanti Topiknya indigenous Mas. Oh, indigenous. Oke, kita coba cari ini. Oke, source langsung. Nah, di sini jurnalnya coba kita cari yang indigenous.
Nah, gimana nih Indonesia? Saya lupa. Indigenous. Nah, kita misalkan sudah ketemu ya, ini Diaspora, Indigenous, and Minority Education. Nah, ini jurnalnya yang akan kita submit. Kita ketemu misalkan di sini. Kita bisa lihat juga set score-nya, SGR-nya berapa. Nah, kita akan coba cari ya. Oke, malah fill out. Ini kita bisa ke website-nya. Ini nggak ada homepage-nya ya. Biasanya beberapa itu langsung menunjukkan homepage artikelnya ataupun jurnalnya. Coba lihat dari artikelnya. Full text option. Nah, ini view at publisher. Nah, itu bisa. Oke, ini kita langsung ketemu di Taylor and Francis ya. Oke. Nih ketemu jurnalnya di sini. Nah, untuk setelah kita menemukan jurnalnya, ini berarti muaranya langsung di database-nya dari Taylor and Francis online. Kalau kita belum memiliki akun di sini, ini bisa klik register saja, sama dengan submit di jurnal-jurnal pada umumnya. Walaupun beberapa sistem jurnal itu berbeda-beda. Kalau terakhir misalkan saya publish-nya di Springer, otomatis juga sistemnya itu berbeda juga. Nah, ini yang Taylor and Francis juga dalamnya itu juga pasti beberapa hal itu berbeda. Oh, ini error ya? Oke. Ternyata. Oh, ini error. Kita coba yang lain saja ketika kita mau publish. Sebentar, coba saya ambil yang pernah saya publish ya, sebagai contoh saja. Di jurnal Education. Nah, ini di Q1. Nah, biasanya ada tampilannya berbeda-beda, jadi kita pun harus cermat. Kadang kalau tampilan beberapa jurnal nasional itu sudah lebih readable sekali gitu kan, tapi beberapa jurnal internasional mungkin beberapa kita kurang familiar. Nah, di sini sudah masuk ke Education Information Technologies. Kalau kita mau submit artikelnya, nah ini kita coba klik saja di sini, kita bisa melihat guideline-nya dan lain sebagainya. Nah, ini kita langsung diarahkan ke editorial manajernya. Nah, Springer ini sendiri punya sistem yang sama. Jadi kalau teman-teman semua ingin publish artikel di Scopus yang mereka dari Springer, biasanya sistemnya sama. Dan kalian bisa login via ORCID kalau yang sudah memiliki ORCID ya. Jadi ini alphanumerik kode yang biasanya dimiliki oleh penulis-penulis akademik ya. Bagi yang belum punya bisa bikin akunnya juga gitu di sesi tersendiri. Nah, atau kalian yang belum punya bisa register now. Nah, nanti di dalamnya kita isi-isi saja data-datanya, kemudian identitas kita, abstraknya, keywordnya, kemudian artikel yang sudah kita sesuaikan dengan template jurnalnya. Nah, jadi setiap jurnal kan punya template masing-masing terkait dengan penulisannya, baru nanti kita submit dan kita sesuaikan. Nanti mungkin di pendampingan berikutnya ya harapannya bisa juga sampai dengan tahap submitnya. Ini kita mengenal Scopus juga terlebih dahulu. Oh, ini Bu Ana sudah membantu menjawab. Terima kasih Bu Ana tentang Publisher Paris perangkat lunak ya tadi ya, platform ataupun aplikasi ya, memanen metadata. Ini sebenarnya agak mirip kalau Mendeley EndNote ya, dulu saya pakainya EndNote. Itu pun sama, kita melihat artikel yang banyak sekali gitu.
tapi nggak semuanya terindeks Scopus. Jadi jurnal-jurnal lainnya pun bisa masuk di situ gitu. Oke, nggih, terima kasih Bu Ana. Oke. Jadi ingatan Bu Siti, nanti kalau misalkan lebih detail, kita harapnya ada di sesi lain bisa lebih detail kembali. Jadi pada dasarnya ketika mencari, kita bisa mencari di Scopusnya tadi, kemudian mencari jurnal yang cocok, kita bisa klik salah satu artikelnya, ataupun kalau sudah ketemu bisa kita langsung cari. Nanti kalau belum punya account di jurnal tersebut, ya register. Kalau sudah cukup login, nanti dalam-dalamnya mengikuti. Makanya kita di setiap jurnal itu ada author guideline-nya yang membantu kita untuk kita submit di situ harusnya seperti apa dan lain-lain. Biasanya di dalamnya sama tapi berbeda. Yang disubmit sama. Cuma beberapa itu ada yang pernah saya itu cukup kompleks ya, harus menggunakan software eksternal lain gitu untuk mengedit artikelnya. Itu kita harus belajar, ada yang menggunakan LaTeX juga ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kondisi khusus di setiap jurnal yang akan kita submit. Ada jurnal yang ketika Scopus juga responnya cepat, ada yang lama, ada yang kita revisi sampai 6 kali, sampai setahun 2 tahun belum, ada yang 3 sampai 4 bulan kita berhasil, ya itu nanti tergantung dari jurnalnya, tulisan kita, dan lain-lain, banyak faktor lain juga. Tapi pada dasarnya untuk luaran kegiatan hari ini, teman-teman bisa mengakses dan punya account untuk Scopus itu sendiri seperti apa, begitu. Mungkin ada yang lain atau dari Bu Siti mau menambahkan juga, atau Bapak Ibu yang lainnya, atau teman-teman semuanya boleh saling berdiskusi juga. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Mbak Esti Nurhomaria. Oke, sami-sami Bu, semoga lancar artikelnya. Baik, ini ada dari Mbak Esti pertanyaan. Pak, bagaimana tips dan trik agar bisa tembus Scopus ataupun Sinta 1? Lalu perbedaan Q1 sampai Q4 itu apa? Terima kasih. Esti dari prodi apa nih, Mbak Esti? Mbak Esti, silakan open mic, boleh? Magistri pendidikan dasar ya. Oke, jadi tips and trik dalam tembus ini kalau ataupun Sinta 1. Kadang Sinta 2 bahkan lebih susah ya kan daripada Sinta 1 beberapa, tapi enggak semua. Tim sebenarnya kita harus melihat dulu skopnya ya kan. Yang pertama itu skop dari penelitiannya itu seperti apa dari jurnal tersebut, apakah sesuai sekali dengan kita atau enggak. Saya pernah ya dengan penelitian dengan dosen lain juga di luar UMS, kita pernah ini enggak cocok, suruh dilempar ke tempat lain. Oke, kita manut lempar tempat lain. Di tempat lain sebenarnya kurang cocok juga katanya, saya suruh ke tempat lain. Oke, kita manut ke tempat lain. Di tempat lain diterima karena sesuai skopnya, cocok juga, kemudian dapat revisi. Ketika revisi itu ya kita bikin tabel nih. Jadi, kalau menurut saya ketika mendapatkan revisi, entah itu major revision ataupun minor revision, itu dibikin tabel mana yang mereka minta reviewnya seperti apa, kemudian respon kita seperti apa jawabannya, dan juga ada di page berapa dan lain sebagainya. Tapi yang pertama harus skopnya ya, skopnya itu cocok. Jadi dicari jurnalnya, baca skopnya seperti apa, dan juga harus disesuaikan sekali template-nya. Mereka kadang editor nggak mau kalau misalkan jurnal kita sebagus apapun, ketika kita submit nggak disesuaikan dengan template mereka langsung menolak. Juga ada seperti itu. Apalagi untuk jurnal-jurnal Scopus ya. Jadi strictly kalau menurut saya itu harus benar-benar disesuaikan dengan format atau template yang memang mereka mau. Itu penting sekali selain skopnya. Nah, kemudian tips selanjutnya itu ada memang kemarin itu sempat kita rezeki sekali di Q2 ya, hanya 2 atau 3 bulan dan reviewnya itu cepat sekali bisa kita publish, tapi kita pernah juga ada yang sampai 2 tahun 5 sampai 6 kali revisi, itu pun kita pernah gitu. Jadi salah satu tipsnya ya kita terus memperbaiki gitu kan.
ada juga yang pada akhirnya setelah direvisi tetap nggak bisa publish, ya akhirnya kita decline, kita coba cari tempat lain, ternyata bisa apa namanya tembus juga gitu. Jadi itu, dan salah satunya tulisannya ya, selain memang apa namanya skopnya cocok, originalitas penelitian, metode dan lain sebagainya itu pun juga harus diperhatikan, bahasa dan lain-lain gitu. Itu secara umum saja. Mungkin nanti harapannya di next session itu ada pendampingan ya, mungkin tips dan trik terkait dengan publish di Scopus gitu. Nah, kemudian ini apa perbedaan Q1 dan Q2? Nah, ini sebenarnya perankingan kayak sama kayak di Sinta ya. Sama kayak di Sinta, kalau Q1 Q2 itu kuartil 1 2 3 ibaratnya nih ada 100 jurnal, berarti yang masuk Q1 itu peringkat 25 teratas. Nah, Q2 berarti peringkat 26 sampai 50. Q3 berarti 51 sampai 75. Q4 berarti 76 sampai 100 gitu. Jadi itu perankingan jurnalnya. Nah, kalau QQ1 tadi gitu. Tapi nanti biasanya ada yang lembaga yang melihat impact faktornya seperti apa. Ini itu akan berbeda cerita lagi gitu. Bisa jadi di apa namanya jenis jurnal subject education dia masuki Q2 dengan impact factor besar gitu. Tapi di tempat lain sudah Q1 kok tapi impact factornya kecil. Nah, itu karena perbedaan citation site-nya dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya Q1 sampai Q4 itu ranking jurnal dalam indeksasi Scopus itu dia berada di level yang mana. Jadi Q1 itu yang paling levelnya teratas ya. Jajaran atas itu Q1 gitu. Gitu kira-kira Mbak Esti. Sepengetahuan saya, semoga membantu. Oke, Mbak Esti. Oke, Mbak, terima kasih. Salah satu lagi, apakah di UMS ada pendampingan khusus untuk tahap perbaikan artikel sampai berhasil publish di Scopus ya, Pak? LPPI itu menyediakan apa namanya layanan terkait ini, nanti bisa dicoba diakses di websitenya ataupun tanya ya kan. Di sana termasuk untuk bahasa Inggris ya, kalau nggak salah juga akan dibantu dan lain sebagainya. Termasuk nanti mungkin ada beberapa yang akan masuk ke email terkait dengan bimbingan-bimbingan terkait dengan pendampingan ya kan, artikel itu hingga terindeks Scopus. Coba nanti bisa dicek di websitenya, karena saya sempat juga dapat beberapa kali informasi terkait hal itu, tapi saya kebetulan belum pernah saya coba gitu, belum pernah saya coba. Tapi setahu saya ada. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, silahkan. Apabila ada yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan agar lebih paham lagi. Sama-sama Mbak Esti. Silakan bagi yang belum, terutama terkait dengan ini ya, apa namanya akun Scopusnya. Berarti sudah bisa semua ya, tinggal yang belum memiliki email UMS nanti bisa ditanyakan ke Biro IT. Maka sampun semuanya? Tidak ada lagi? Ada lagi tadi Pak, dari Pak siapa tadi Pak? Oke. 945. Oke, baik. Tadi apa perbedaan kalau aksesnya dipakai SLO itu di kampus sama di luar itu katanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan di luar kampus ya, karena nggak menggunakan jaringan lokal. Biasanya kalau bagi teman-teman yang belum register itu apa namanya tidak bisa mengakses via institution ya karena lokal gitu. Tapi kemarin sempat ada yang mencoba juga bisa ini. Nah, makanya tadi kalau misalnya ada yang di luar, apakah bisa kita uji coba? Bagi yang belum memiliki account.
Ada yang di luar UMS? Silakan. Yang di luar UMS kita coba praktekkan. Yang di luar jangkauan UMS, silakan. Bisa praktek langsung di sini. Monggo, boleh. Tapi kalau yang sudah di perpus, apakah ada pendampingan publish Scopus? Nah, nanti kita sedang upaya akan ada pojok Scopus ya dan lain sebagainya. Tapi masih kita rancang juga seperti apa, termasuk nggak hanya Scopus tapi juga Sinta, ada pojok Sinta, Scopus dan lain sebagainya gitu. Kalaupun publish mungkin nanti kita harus kolaborasi dengan LPPI ya di lembaga memang penelitian dan aplikasi. Gitu. Jadi, tunggu info lebih lanjut, Mbak Siti. Baik, silahkan yang lain. Ada lagi pertanyaan? Konsul monggo, silahkan Mbak Siti, sama-sama belajar, nanti bisa ke perpus kita sama-sama belajar. Sami-sami Mbak Siti. Ataupun bisa juga karena kita di UMS juga punya lembaga ini ya pengembangan publikasi ilmiah. Nah, itu pun bisa juga kita belajar di sana karena berkaitan dengan kegiatan penulisan terkait dengan publikasi ilmiah. Mereka akan membantu mendampingi juga. Ini bisa ke LPPI. Nanti pun kita banyak kolaborasi juga dengan teman-teman LPPI gitu. Oke, terima kasih Mbak Siti. Yang lain kita masih ada waktu 10 menit lagi hingga 9.45 jika masih ada yang ingin ditanyakan. Nah, tadi sebenarnya ketika tips saya sebenarnya ada juga PPT yang terkait itu, tapi nanti kita di next sesi saja ya. Takut terlalu melebar nantinya. Nah, tadi juga sempat ditanyakan ya terkait dengan tahap publikasi itu seperti apa. Ini hanya ya sambil menjawab dan menunggu pertanyaan jika ada lagi. Nah, ini tahapan proses publikasinya. Jadi yang pertama memilih jurnal, kemudian jurnal itu kan di situ ada author guideline atau instruction for authors. Kemudian pencarian salah satu contoh artikel yang sudah terbit, kita lihat nih, kita pelajari contoh artikel yang sudah terbit, gaya selingkungnya, formatnya seperti apa, kemudian menulis artikel sesuai dengan petunjuk, kita kemudian mengirimkan naskah. Kemudian naskah dikirim oleh editornya, ada respon, mereka akan mengirimkan ke reviewers, kemudian akan balik ke kita, naskah ada komen, kita perbaiki naskahnya, kemudian naskah yang sudah diperbaiki kita submit lagi, kalau masih ada revisi lagi ke kita lagi, submit lagi, kita lagi, submit lagi, seperti itu, hingga nanti pemeriksaan galley proof-nya oleh pihak jurnalnya, kemudian administrasi, kemudian ya dan lain-lain. Sudah, kalau misalnya kalian ada pemesanan printnya, boleh, kalau enggak biasanya ya online gitu sudah selesai. Ini tahapannya. Jadi tahapan awalnya ya nyari jurnal, kemudian baca ketentuannya, tinggal. Ini dari Mbak Esti, silakan Mbak Atika yang jawab, monggo. Bisa di-share kontak untuk konsultasi. Ini kontak dari LPPI mungkin ya kalau untuk ini. Tapi kalau ke perpus silahkan sekali. Nanti
memang sedang kita kembangkan pojok Scopus, Sinta, dan lain sebagainya, dan harapannya bisa memfasilitasi juga rekan-rekan sivitas akademika UMS. Mungkin bisa konsultasi lebih lanjut lagi Pak dengan Pak Andika terkait Scopus, Pak kan mengejar target 3 semester. Wih, luar biasa ini teman-teman master ya. Boleh nanti dengan saya pun bisa konsultasi, nanti bisa saya bantu arahkan juga ke yang terkait misalkan bidang apa dan lain sebagainya, ada fasilitas-fasilitas yang menjembatani teman-teman semua untuk bisa publish di jurnal bereputasi pun nanti akan kita arahkan juga. Nah ini ya pendampingan jurnal, ada ini pendampingan jurnal justru malah dari LPPI. Pendampingan jurnal. Assistant Paper Submission System. Ini saya share sekalian nih di sini ya. Sebentar. Nah, ini. Jadi ternyata sembunyinya di situ adalah everyone can publish in Scopus publication. Nah, ini ada panduan lengkapnya, ini ada nih. Oh, ini sangat membantu sekali, betul teman-teman. Rekan-rekan dosen lain juga kadang menggunakan ini, papers.ums.ac.id. Di situ akan assisted paper submission system. Jadi akan membantu teman-teman juga hingga tahap submit ya kan. Itu bisa sekali, betul. Ini bisa kalian gunakan. Nah, the manuscript should be in paper format, not in thesis atau skripsi. Nah, ini ada informasinya nih, guideline-nya, paper template-nya misalkan, service-nya ini, everyone can publish in Scopus publication, ada full service dan lain sebagainya, English translation dan lain-lain. Mungkin bisa ditanyakan juga. Oke, ini ada ya lengkap. Semester, target 3 semester. Wah. Bisa nanti kalau misalkan mau konsul bisa main ke perpustakaan. Yang lain mungkin ada lagi. Kalau untuk ya perpus semuanya insya Allah tahu ya gedungnya di mana. Kalau LPPI ada di Siwal, perpustakaan ada di perpustakaan. Perumahan pusat ya ada di barat Masjid Dalmiah. Masih ada waktu 2 menit lagi, silakan. Atau mungkin ada lagi close statement dari Pak Dika untuk workshop pada hari ini. Terima kasih Mas Yusuf dan rekan-rekan semuanya, dan beberapa pun banyak ya rekan-rekan mahasiswa dari master atau magister yang ada di lingkungan UMS, dan semoga ini bisa memfasilitasi teman-teman semua untuk punya semangat juga dan lebih dekat ya, biar artikelnya bisa juga publish ataupun terbit di jurnal yang bereputasi, terutama terindeks Scopus juga. Dan ini akan menjadi sumbangsi besar juga untuk teman-teman, di mana ya bisa menjangkau ya lebih luas dan lain sebagainya, termasuk juga ya sarana untuk pengembangan diri juga ya, dan kontribusi di bidang akademisi ya teman-teman bisa publish di jurnal-jurnal tersebut. Namun memang ya ada beberapa langkah yang harus dilakukan dan perjuangan-perjuangan ya, dan kadang nggak semudah itu ya, itu saya pahami, dan semoga ini bisa memfasilitasi yang fasilitas dari UMS, entah dari LPP ataupun perpustakaan, bisa mendorong teman-teman semua juga untuk bisa mengarah ke sana gitu. Sebenarnya nanti kita akan foto bersama ya, ini sudah diingatkan Mas Yusuf, jadi jangan dulu keluar, dan silakan yang belum punya email bisa saya mengingatkan kembali, bisa menanyakan ke biro IT-nya, ataupun yang sudah punya silahkan dicoba, dan harapannya kalian lebih familiar dengan tools-toolsnya dan bisa memanfaatkan, ataupun dari sumber-sumber referensi lain pun kalian bisa membaca, dan di YouTube pun banyak sekali video-video yang menjelaskan ya terkait dengan Scopus. Tapi kalau misalkan kita hanya mendengarkan penjelasan saja tanpa mencobanya, kadang itu kita masih rasanya paham, tapi ternyata ketika mencoba bingung gitu. Jadi kuncinya pun setelah kalian dapat materi itu mencoba terlebih dahulu dan banyak eksplor atau bereksperimen. Gitu ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun. Oh, Bu Baik. Siti, matur suwun. Nah, ini Bu Terima Siti. kasih Pak Dika. Terima kasih Oke. Pak Dika untuk paparan workshop pada hari ini sangat luar biasa kali dan membantu kami untuk lebih mengenal apa itu Scopus, fitur-fiturnya dan langkah-langkahnya juga. Baik, sebelum saya akhiri acara pada hari ini, kami mohon kepada peserta untuk open kamera ya, karena kita akan ada sesi foto bersama. Nah, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini. Baik. Nyon sewu, saya ambil alih ya. Iya, silakan Mas Mansur, monggo. Untuk teman-teman semuanya, mohon on cam dulu sebentar. Kita akan ambil foto. Ini ada 4 slide. Alhamdulillah hari ini kita full banget ya. 100 tadi ada yang keluar masuk sampai ada beberapa yang nggak bisa dan akhirnya kita alihkan ke link YouTube. Oke, Mbak Adelia Salsabila, Mbak Rizky Aulia, Mbak Salsa Tamami, Mbak Niati, Mbak Devita, Mbak Meli, monggo on cam sebentar aja. Yang di rumah mungkin biasanya banyak yang pakai mukena. Ibu-ibu kalau bapak-bapak jangan pakai mukena ya. Oke, saya ambil dulu yang slide 1. Kita pakai salam literasi. Salam literasinya gini, bentuk huruf L. Oh, kanan, sorry. Oke. Salam literasi 1, 2, 3 untuk slide 1. Ditahan dulu. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Oke, ditahan dulu sebentar. Slide 3, 1, 2, 3. Oke. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih sudah saya ambil seluruh slide-nya. Semoga acara bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke Mas Yusuf. Baik, terima kasih Mas Mansur untuk bantuannya pada hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber pada hari ini, Bapak Hardika Dwi Hermawan, SPD MSc, para narasumber hari ini, kemudian para rekan-rekan mahasiswa yang sudah antusias sekali untuk mengikuti acara pada hari ini. Untuk teman-teman yang belum sempat mengikuti, nanti mungkin bisa mengikuti workshop series yang selanjutnya ya. Baik, saya akhiri. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, terima kasih kembali. Matur suwun semuanya, Mas Yusuf, matur nuwun, Bu Ana, Mas Dika, matur ada nuwun. juga di sini, nggih. Dan tadi Pak Didik, Bu Siti, sukses selalu dan lancar studinya.